Anak-anak sekalian, orang-orang muda, opa-oma, bapak ibu, saudara-saudari, salam damai Natal. Karena agak malam ya, suaranya agak redup-redup gitu. Salam damai Natal. Kalau begini semangatnya kita, pasti Yesus akan terbangun dari tidurnya. Dan akan datang menyapa kita satu-satu, hai. Dan pasti dengan itu juga kita gembira akan memberikan salam balik, hai. Bapak ibu, saudara dan saudariku, Natal Tuhan telah tiba. Yesus yang kita nantikan telah lahir. Ia ada di tengah-tengah kita, Emmanuel namanya. Pada awal prosesi malam Natal ini, kita menghantar bayi Yesus ke dalam gereja, ke palungannya. Itu hanya sebuah simbol, mau mengingatkan kita semua. Kita harus membuka diri. Kita membiarkan Yesus lahir di hati kita. Lahir di tengah keluarga kita. Dan senantiasa menyemangati kita dari dalam. Saudara-saudariku, Yesus tidak pernah lahir berulang-ulang. Yesus cuma lahir sekali. Hanya kita yang memperingati kedatangannya berulang-ulang. Supaya kita dibangunkan dari keterlelapan kita. Supaya kita dijaga kembali agar kita sadar. Karena kadang kita tidak membiarkan Yesus ada dan tinggal dalam hidup kita. Maka Natal 2000-an tahun yang lalu yang terjadi di Bethlehem itu. Malam ini kita kenang kembali. Lalu apa ajakannya? Apa maknanya untuk kita? Natal senantiasa mengundang kita untuk selalu memberi tempat buat Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Andaikan kita selalu berjalan bersamanya, pasti tidak ada cekcok antara suami dan istri. Tidak ada bertengkar antara orang tua dan anak. Dan juga tidak ada konflik antara saudara dalam keseharian. Tetapi gagalnya kita memberi tempat buat Tuhan, maka semua hal yang tidak kita inginkan itu terjadi. Natal Tuhan juga mengundang kita untuk terus membagi cintanya kepada sesama. Karena kadang dalam keseharian kita terlalu ingat diri kita. Kita lupa untuk membagi cinta Tuhan kepada sesama. Yang sejatinya cinta yang dibagi akan menggandakan cinta yang berlipat ganda. Kebaikan yang dibagi akan menghasilkan kebaikan-kebaikan lainnya yang multi wajah. Kita diajak untuk membagi cinta Tuhan kepada sesama. Natal Tuhan juga mengundang kita untuk menjadi pembawa damai. Karena kadang kita menebar pesona, membuat konflik, dan membuat perseteruan dalam keseharian kita. Entah dalam keluarga, di tempat kerja, atau di mana saja kita berada. Maka dikala kita memperingati Natal Tuhan, kita kembali diingatkan untuk menjadi pembawa damai. Untuk menjadi pembawa sukacita di mana saja kita berada. Natal Tuhan senantiasa juga mengajak kita semua untuk menjadi bagian dari solusi, bukan menjadi bagian dari masalah. Kita diajak untuk membawa solusi dalam kehidupan bersama, bukan diajak untuk membawa masalah dalam kehidupan bersama. Karena itu saudara-saudari, inilah ajakan Tuhan buat kita semua. Supaya kita memberi tempat buatnya. Membagi cintanya. Membagi damainya. Dan kemudian kita diajak untuk menjadi bagian dari solusi. Bukan bagian dari masalah. Karena itu andaikan Yesus lahir kembali di tengah-tengah keluarga kita. Di hati kita. Pasti dunia tempat kita berpijak. Rumah tangga tempat kita berteduh dan tinggal akan senantiasa menjadi firdaus baru yang telah lama hilang dari keseharian kita. Maka Bapak Ibu, saudara dan saudariku, Natal Tuhan senantiasa mengajak kita supaya kita menjadi saudara untuk semua dan dari semua. Pernah satu kali seorang bapak, dia di waktu malam Natal, dia katakan kepada anak dan istrinya, begini, kamu saja yang ke gereja ya, Papa jaga rumah. Karena malam Natal itu berbahaya.
pencuri bisa datang. Lalu mama pintar juga. Dia bilang kepada anak-anaknya, kalau begitu mami dan papi di rumah ya. Takut nanti papi ada gangguan kesehatan. Biar anak-anak saja yang itu ke gereja. Lalu anak-anak juga tidak ketinggalan alasan. Lalu anak-anak bilang gini, Pak, Mi, kalau begitu kami juga tidak usah ke gereja. Karena malam Natal gerejanya penuh. Tidak dapat tempat duduk, biar tunggu hari raya Natal saja. Lalu mereka semua satu keluarga tidak ke perayaan malam Natal. Di hari raya Natal tanggal 25-nya mereka juga lupa ke Natal. Karena alasannya apa? Kalau kita ke gereja nanti banyak tamu, kenalan, kerabat kita datang memberikan salam Natal, lalu rumah kosong. Akhirnya malam Natal dan hari Natal mereka tidak jadi ke gereja. Dan dengan alasan macam-macam. Bapak Ibu, saudara dan saudari, malam ini kita dengar para gembala. Di saat malaikat Tuhan datang dia bilang, telah lahir sang juru selamat di kandang Bethlehem. Mereka tidak punya alasan, nanti siapa yang jaga domba-domba kami, gembalaan kami. Lalu nanti ada pencuri yang akan mengambilnya. Mereka tidak tanya. Mereka juga tidak tanya anak siapa itu. Bapaknya siapa, mamanya siapa, enggak tanya. Mereka pergi. Apalagi setelah rombongan para malaikat datang. Memuji dan memuliakan Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang tinggi. Dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang percaya kepadanya. Mereka tidak punya alasan. Mereka datang menyembah Tuhan. Memuji dan memuliakan Dia. Dan dengan itu mereka mempunyai damai dan sukacita dalam hidup. Mari Bapak Ibu, saudara dan saudariku, kepadamu semua yang tetap rajin datang ke gereja. Datanglah selalu. Karena Tuhan senantiasa akan menyertai kita kapan dan di mana saja kita berada. Andaikan ada teman-teman kita yang alasannya banyak, ingatkan mereka bahwa alasan tidak pernah selesai sebelum maut menjemput kita. Selamat Pesta Natal. Selamat